Saya punya pertanyaan singkat saja. Bung Rocky, apakah Papua bisa merdeka? Apakah Papua bisa merdeka? Kalau Anda saya tanya, apakah Papua boleh merdeka? Pernah kenduga? Ngaku aja, pernah kenduga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama terkait dengan seperti apa keseriusan Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua. Dan bagaimana testimoni masyarakat yang salah satunya mereka berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah memperhatikan Papua yang selama ini mungkin presiden-presiden sebelumnya jarang berkunjung ke Papua, tapi Presiden Jokowi membuktikan keseriusannya membangun Papua dengan sering berkunjung ke Papua dan membangun infrastruktur yang sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. 2014 akhir, satu setengah bulan setelah saya dilantik, saya langsung terbang ke Papua. Saya betul-betul ingin melihat secara langsung kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Karena dari studi yang dilakukan oleh Bappenas, memang Indonesia bagian timur ini lama di apa istilahnya dilupakan, dianaktirikan, ya, atau diabaikan, dianaktirikan kok kejem banget. Ya kira-kira itu. Jadi wilayah bagian timur ini kurang kita perhatikan, baik di pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia semuanya. Dan informasi yang saya terima, data yang saya terima ingin saya lihat lapangannya seperti apa. Dan ternyata betul, tadi salah satunya jalan misalnya dari antar kabupaten saja nggak ada. Kemudian saya saat 6 bulan setelah itu saya pergi ke Papua lagi. Saya sekarang ini sudah 7 kali datang ke Papua, dan itu merupakan provinsi yang paling sering saya kunjungi. Padahal kalau mau terbang dari Jakarta ke Papua itu butuh waktu 6 jam. Tapi ya memang ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang harus kita perhatikan. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Loh kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter, karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Nduga. Saya yakin tadi siapa tadi yang dari Papua tadi? Orlando. Orlando mana tadi? Orlando mana?
Pernah ke Nduga? Ngaku aja, pernah ke Nduga? Ah, belum kan? Belum pernah. Ya karena memang dari Wamena saja mau ke Nduga itu butuh waktu 4 hari, berjalan di tengah hutan. 4 hari 4 malam. Kalau bilang sudah, saya cek benar. Untungnya bilang belum. Dan saya percaya, setelah saya sampai di Nduga, saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik heli. Begitu turun di Nduga, ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya, kantor kabupaten ada di situ. Saya lihat kok nggak ada orang, 1 orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000. Mana satu aja nggak ada ngomong 129.000. Benar ada, betul Pak. Itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak. Kalau Bapak mau ngecek silahkan. Pak Bupati ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu. Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ya dia udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan. Ya, oke saya percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Nduga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Nduga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian sudah diaspal, sebagian belum. Tapi paling tidak kendaraan bisa lewat. Mobil bisa lewat, trail juga bisa sampai ke sana. Itu. Dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamena ke Nduga sudah bisa dilalui. Saya sudah mencoba separuhnya. Saya itu juga saya minta ke Pak Bupati, Pak Bupati ini benar ada 129.000 enggak sih penduduk yang ada di sini? Benar Pak ada. Oke, saya tunjukkan saja tempat yang paling ramai yang ada di kabupaten ini di mana? Bisa Pak, kita ke pasar. Saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget, ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60, bukan 60.000, 60 orang. Inilah kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Kami dari awal kurang diperhatikan, akhirnya ada rasa sepertinya dianakterikan. Sekarang sudah tidak. Berkat Pak Jokowi, kami sudah sangat merasakan pemerataan. Akhirnya yang tadi kami kurang diperhatikan ternyata sudah diperhatikan.
sini namanya Tipol Mailibit. Semua di Tipol itu desa tertinggal. Ya karena terpencil, masyarakat punya aktivitas, punya sekedar melaut, sekedar untuk makan saja. Lalu masyarakat di kampung ini sangat kesulitan dengan informasi. Susah komunikasi, tidak ada jaringan. Informasi dari luar dan juga dari kampung keluar itu makan waktu yang cukup lama. Kita menelpon susah, internet susah, nelpon kita harus panjat gunung atau kita ke pantai, baru kita bisa dapat jaringan. Jaringan itu sangat dibutuhkan, terutama untuk bagian wisata, promosi, untuk komunikasi lebih cepat. Dan itu merupakan kerinduan besar untuk harus jaringan itu masuk di distrik Tipol. Akhirnya lewat bakti mereka bangun sebuah pemancar, mereka upayakan sehingga tidak ada susah jaringan lagi. Alhamdulillah sekarang sudah terpasang internet satu Tipol, sudah 4G. Sekarang masyarakat di sini sangat senang karena ada jaringan tuh. Sekarang komunikasi sudah lewat telepon. Dengan internet juga masyarakat juga banyak yang sudah berubah seperti ibu, mereka menjual sayur, ada ngebi, tripan, tidak perlu lagi buat berteriak jual-jual di jalan lagi, tinggal foto langsung online, ada yang datang beli di sini. Itu yang bikin saya sangat kagum dengan internet ini, datang bikin pintar masyarakat di kampung. Sudah mempermudah anak-anak sekolah punya pelajaran, bisa langsung kita online, bisa langsung video call. Sekarang bisa nonton kabar dari Jakarta, bisa dengar siaran tentang Jokowi, dengar kabar dari sana begini, saya lihat. Di depannya mungkin saya buat promosi di Facebook atau Instagram atau segala macam. Banyak orang lagi yang bisa melihat langsung, oh daerahnya seperti ini, langsung di Google Map ini, oh ya, bagaikan membuka jendela ke dunia lainnya bisa melihat. Dan mudah-mudahan dengan adanya jaringan ini kami punya potensi-potensi alam yang ada di kita punya wilayah distrik ini, mungkin kita bisa upload ke luar ya, mungkin dari hasil itu ya mungkin bisa kita distrik bisa terkenal. Kami dari awal kurang diperhatikan, akhirnya ada rasa sepertinya dia anak terikat. Sekarang sudah tidak. Berkat Pak Jokowi, kami sudah sangat merasakan pemerataan. Akhirnya yang tadi kami kurang diperhatikan ternyata sudah diperhatikan. Dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara. Semua ini untuk merangkai negara kita yang sangat besar, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, mendukung sinergi budaya Nusantara dan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar.
sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Tapi setelah ada jembatan senang karena kita jualan kalau habis bisa lewat pakai motor, pergi belanja ke kampung cepat. Masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Bapak-bapak dan mama punya anak-anak yang sekolah, tidak seperti dulu kita pakai dayung di perahu taruh ke sana. Sekarang ya sudah enak toh, ada punya proyek pelangganan untuk jembatan. Oh, kalau dulu, waduh repot. Jamnya makan 2-3 jam. Kalau sekarang tidak sampai 1 jam, ojek itu antar balik. Jadi, terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita masuk. Ya, minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi karena adanya jembatan. Saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini Perdenskow ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus, tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan. Terbukti Perdenskow ini. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Kehidupan kita sehari-hari itu mulai dari jam 5 ke atas itu sampai pagi itu
gelap gulita. Pokoknya jam 5-6 kita sudah pada tidur semua. Karena kita mau jalan kali kegelapan. Nah, mungkin kita aktivitas itu mungkin siang aja. Termasuk saya sendiri juga ingin harus ada terang. Akhirnya saya pulang ke Ampas, saya akhirnya bagaimana jalur ini saya mau dapat di mana. Ada yang bilang cek saja di kabupaten itu ada kantornya. Saya ke sana, saya tanya bisa. Dari Bapak saja, yang penting ada cerah untuk bisa dibangun. Apa ini tempatnya, Bapak bersedia, kami bangun. Akhirnya saya menyurat. Mungkin dari dulu dari orang tua ya, nenek moyang, kita dari pakai lampu itu. Kita pakai pelita. Itu pun kalau ada BBM. Kalau tanpa ada BBM, kita tetap gelap. Dengan pelita kita belajar mata pedis, sakit, kena asap mata merah. Kalau untuk 1 liter itu 15.000. Seliter itu bisa pakai 1 minggu. Kalau 2 pelita pakai 3 hari. Kalau hitung tuh dalam 1 bulan itu 15 kali dalam 31 hari itu berapa? Bisa habisan itu mungkin 200-an. Akhirnya tidak sia-sia juga. Artinya petugasnya dikirim dari pusat. Mau dibangun barang ini lampu. Tidak sia-sia lagi, datang langsung tempatnya yang saya sudah kasih. Dibangun selama 1 tahun. Setelah itu baru dicoba 84 kepala pegang. Semua dipasang. Joko penampungan meter. Dinyalakan luar biasa. Saya jadi operator, mulai lampunya dibangun, saya diambil langsung. Lampu jalan sama lampu rumah dipasang, saya yang pasang. Sampai selesai. Saya disuruh bertanggung jawab selama lampu ini berjalan. Sampai sekarang saya dijaga sama masyarakat. Seperti pembersihan dibantu oleh masyarakat juga. Tidak pernah saya sendiri, dibantu bersihkan dalam shelter, semuanya. Saya digaji dari iuran warga saya dapatnya. Saya tahunya membantu masyarakat. Sudah pakai lampu kita lebih senang, Pak. Karena nyangkut dengan kita bekerja. Kalau sebagai petani pun pulang dari lahan segala macam, ada mungkin mau mandi, mau apa siapkan. Kalau ada perangan itu enak, Pak. Sekarang itu anak-anak lebih senang. Karena senang dalam arti untuk mereka bisa belajar. Nah, mungkin mulai jam 5-6 mereka senang ngambil buku, belajar. Kalau dulu belum ada lampu itu, mereka paling mau tidur. Kalau sekarang itu mereka bisa duduk pegang buku. Sampai jam-jam 9 itu mereka sudah istirahat. Selama puluhan tahun yang lampau, gelap Pak. Tapi mulai dipasang kemari, nyalakan luar biasa. Hari ini menyala luar biasa. Jadi saya bersyukur, terima kasih kepada Menteri, Bapak Presiden. Terima kasih luar biasa dibangun lampu saya di kampung saya, di Ampas.
Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan dan rasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kita diamanahkan dari Presiden bahwa Kementerian PU membangun venue-venue sebagai penunjang prasarana sarana PON Papua 20. Untuk di Kampung Harapan sendiri, pertama kali pembangunan yang kita lakukan di sini adalah Istora Papua Bangkit. Mungkin ini adalah yang menjadi mimpinya masyarakat atau warga yang ada di Papua, bahwa pembangunan juga harus merata sampai ke ujung timur Indonesia. Dengan pemerataan pembangunan, harapannya semua masyarakat Indonesia semuanya sejahtera. Saya yakin Papua bisa menyelenggarakan PON. Untuk bangunan-bangunannya sangat bagus. Bentuk dan desainnya. Bangga karena Papua bisa menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan PON. Banyak perubahan jalan yang diperbaharui, diperbaiki untuk lebih layak lagi untuk menyambut PON. Bahkan stadionnya dari luar terlihat baik dan indah sekali. Penyelenggaraan PON di Papua ini bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga semata, tetapi yang paling penting juga arena di mana kita bersama memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan persatuan dan solidaritas antar daerah. Ayo teman-teman yang di luar Papua, yang terutama untuk teman-teman yang atlet-atlet nasional. Mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang bisa. 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 Torang bisa.
sebelum ada jembatan kan kita pakai perahu. Pakai perahu dayung 1 jam lebih karena belum bisa lewat toh. Tapi setelah ada jembatan senang karena kita jualan kalau habis bisa lewat pakai motor, pergi belanja ke kampung cepat. Masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya jembatan ini. Masyarakat senang sekali. Bapak dan mama anak-anak di sekolah tidak seperti dulu kita pakai dayung di perahu ke sana. Sekarang ya sudah enak toh, ada punya ojek langganan untuk jembatan. Oh, kalau dulu, waduh repot. Jamnya makan 2-3 jam. Kalau sekarang tidak sampai 1 jam, ojek antar balik. Jadi terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib itu. Saya minta terima kasih buat pemerintah dan juga Bapak Presiden Jokowi karena adanya jembatan. Saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini Perbenskow ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus, tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Terbukti Perbenskow ini. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Bung Rocky, apakah
apakah Papua bisa merdeka? Kalau bisa, bagaimana cara mempercepat kemerdekaan itu? Nama saya Saleh Al-Hamid. Saya berada di Papua sudah 55 tahun. Tadinya saya datang ke sini, saya khawatir ada pertanyaan yang hukumnya haram untuk ditanyakan. Tetapi ternyata saya lihat tadi semua halal, bisa. Ada sensitif sebetulnya saya mau tanya. Tetapi tadi saya lihat ada yang menyinggung soal NKRI. Bung Rocky, nanti kalau Bung pulang ke sana, sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada, bukan di Papua, bahwa yang berhak meneriakan NKRI harga mati cuma kami di sini. Yang di sana tidak. Kenapa? Karena kami lagi berada di lingkungan teman-teman kami yang ada meneriakan bukan NKRI harga mati. Saya punya pertanyaan singkat saja. Bung Rocky, apakah Papua bisa merdeka? Kalau bisa, bagaimana cara mempercepat kemerdekaan itu? Kalau tidak bisa, maka jangan biarkan darah terus-terus mengalir di bumi Papua ini. Terima kasih, wassalam. Apakah Papua bisa merdeka? Kalau Anda, saya tanya, apakah Papua boleh merdeka? Boleh, tapi tidak bisa. Apakah Papua bisa merdeka? Bisa, tapi tidak boleh. Jadi dialektika itu yang menyebabkan Papua diberi otonomi khusus tanpa kejelasan. Karena soal tadi memang nggak jelas. Bisa merdeka tapi tidak boleh, oleh karena itu dikasih otonomi khusus. Boleh merdeka tapi tidak bisa karena akan di bail out lewat otonomi khusus. Kan itu soalnya. Jadi ini sogokan untuk tidak menjawab dua hal itu, bisa dan boleh. Pada akhirnya itu yang harus kita ingat. Tetapi bahwa ada prinsip self-determination yang diakui oleh PBB itu. Bikin aja kan. Jadi saya terangkan tadi bahwa kalau dikendalikan di kepala, pertanyaan bisa merdeka Mbak? Kalau saya bilang tidak bisa, orang bertanya kenapa nggak bisa? Ya karena Anda bagian dari Indonesia. Oh iya, saya tahu bagian Indonesia. Tapi Indonesia tidak menganggap saya setara dengan rakyat dia yang lain. Maka ada alasan berikutnya, dalilkan sesuatu supaya jelas bahwa kenapa ingin berpisah, alasannya ABCD. Alasan pertama tentu adalah soal harga diri. Alasan kedua adalah soal disparitas. Alasan ketiga soal ditelantarkannya sumber daya ekonomi. Kalau tiga alasan itu diucapkan ke publik internasional dan publik internasional kasih angin soal itu, kasih angin artinya menganggap masuk akal, maka fasilitasnya tersedia, self-determination. Tetapi itu artinya bertarung di dalam narasi itu. Sekarang ada problem, narasi itu diucapkan tidak di backup oleh kekuatan bersenjata, nggak bisa terjadi itu di dalam keadaan sekarang. Tetapi sebetulnya sama seperti dalil yang dibuat oleh Palestina pada Israel tuh. Sama aja kan. Tapi Israel bilang iya, tapi kalau Anda minta lebih, nggak kita kasih itu. Kenapa? Karena ideologi Israel adalah land for peace. Karena itu menteri pertanahan lebih kuat daripada menteri pertahanan. Di Israel itu menteri pertanahan di atas menteri pertahanan. Karena soal keterbatasan tanah. Jadi dasar konfliknya begitu tuh. Dan kita balik pada ide tadi itu. Semua orang yang saya temui itu menganggap bahwa ya jangan merdeka dong gitu. Tetapi dia hanya mengucapkan jangan itu karena dia merasa sayang pada Papua. Sementara pemerintah menganggap bahwa Papua itu tidak boleh merdeka karena itu sumber daya pembiayaan ekonomi di masa depan. Nah ini yang saya bilang mesti dibuka tuh. Kenapa jangan merdeka? Ya karena rasa sayang segala macam. Oh iya, tapi kalau rasa sayang itu menghasilkan penderitaan dan yang menyayangi itu tidak mampu membail out penderitaan itu, maka dia nggak berhak untuk menahan. Sekali lagi saya terangkan ini dalam forum akademis yang sifatnya naratif ya, bukan yang kalau hal yang lebih dari itu kita rapat aja, bikin rapat. Jadi keinginan itu ada di situ tuh. Sama seperti yang di pemimpin berikutnya siapa kalau begitu? Ya kita nggak tahu siapa, yang penting ide itu tuh. Kita nggak pernah tahu apakah Nabi Muhammad menginginkan Abu Bakar diganti oleh Umar, nggak pernah ada kesepakatan itu. Tetapi orang akan anggap bahwa oke, model dari Abu Bakar itu dilihat oleh Umar sebagai yang ideal. Maka diasumsikan kalau Abu Bakar itu mengidealkan Umar, pasti Umar mengidealkan Nabi Muhammad. Itu yang terjadi di kita juga tuh dalam versi yang lain tuh, bahwa akan ada pemimpin datang dari tanah Papua. Kalau orang tanya, sebutkan sekarang, ya buat apa disebutkan? Kalau kemungkinan disebutkan itu justru membatalkan ide untuk merdeka, kan itu intinya. Jadi sekali lagi posisi-posisi semacam ini mesti dibuka sebagai problem, jangan ditantang untuk bertanya kan. Dan saya juga nggak tantang untuk menjawab, karena ini pertanyaan kemanusiaan yang adil dan beradab tuh. Saya lebih menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab daripada ide persatuan. Karena secara moral ya persatuan, tetapi menghilangkan aspek keadilan dan peradaban itu kan gak ada gunanya kan. Jadi poin itu yang saya mau ucapkan sebagai pertanggungjawaban konseptual saya untuk mengatakan bahwa bisa merdeka dan boleh merdeka dari perspektif teman-teman di situ.
Nanti Rocky Gerung ditangkap polisi. Iya, saya terangkan nanti. Bahwa saya bicara ini di kalangan akademis itu. Soal-soal semacam itu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak bersama-sama terkait dengan Papua dan perhatian penuh yang diberikan Presiden Jokowi terhadap Papua, teman-teman. Kenapa ini Papua penting? Karena Papua adalah saudara kita, Papua adalah Indonesia, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Maka dari itu, Presiden Jokowi melihat langsung kondisi Papua di awal-awal beliau memimpin, di awal-awal beliau menjadi presiden. Sejak itulah beliau mulai memberikan perhatian penuh kepada Papua dan bagaimana testimoni-testimoni masyarakat, bagaimana dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Semoga ke depan ketika Pak Prabowo memimpin, persoalan-persoalan di Papua bisa diatasi, Papua bisa damai, Papua bisa makmur, sejahtera, dan tidak ketinggalan lagi, teman-teman ya. Dan itu semua yang kita harapkan. Dan intinya semua rakyat Papua bisa bersekolah, kesehatan terjamin, pendidikan terjamin, tenaga guru terjamin, dan tentunya kita harap Papua bisa berkembang pesat seperti kota-kota lainnya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.